Kita akan belajar tentang 3 hal penting dalam doa Kristen. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu fakta-fakta tentang doa. Ada 2 hal. Yang pertama adalah fakta-fakta tentang doa yang luar biasa. Fakta-fakta tentang doa yang luar biasa. Yang kedua, 3 hal mendasar tentang doa Kristen. Semoga ada manfaatnya, sebab kalau tidak, nanti yang rugi ibu bapak saudara sendiri. Kita sama-sama diberkati, kita sama-sama duduk di kursi, sama-sama kita menyembah Tuhan, tapi tidak semua diberkati karena kita tidak tahu caranya. Baik, kita masuk bagian yang pertama. Fakta-fakta tentang doa yang luar biasa. Ini fakta-fakta tentang doa yang luar biasa. Next. Nah, fakta yang pertama adalah 1 Tawarik 4 ayat 10. Terkenal dengan nama doa Yabes, doa pribadi. Jadi masing-masing punya hak untuk berdoa secara pribadi. Yang di atas anak-anak muda, yang di bawah dewasa, ada juga orang tua. Semua Tuhan itu punya kemungkinan yang pertama, doa pribadi yang hebat. Kita lihat next. Nah, Yabes seorang yang terhormat dari suku Yehuda. Tidak terlalu terkenal nama ini, tidak setenar nama Musa apalagi Elia. Tidak, tapi ada hal yang penting untuk dipelajari dari tokoh kita ini. Yabes. Yuk, bisa baca? Kita baca bersama-sama. Siap? Mulai. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Kita baca yang cetak hitam bersama-sama. Yang cetak hitam kita baca. Mulai. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, luar biasa. Ini poin penting. Ternyata doa minta pandai, doa minta kekayaan supaya cukup, doa supaya anak cucunya diberkati, tidak salah. Dan fakta doa yang pertama, doa Yabes adalah Yabes diberkati, jelas tuh. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Luar biasa. Maka ini fakta. Fakta itu berlaku untuk saya dan saudara. Next. Fakta kedua. Nah, kalau tadi doa pribadi, ini doa bersama. Esra 8 ayat 21, doa Esra. Next. Ya, saya bacakan untuk kita. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, kata Esra, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon, artinya berdoa kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Ini bukan doa pribadi, tapi ini doa bersama. Saya khawatir kita terlalu asik dengan doa pribadi, tapi kurang dalam doa bersama. Padahal gereja ini terbentuk dari wujudnya nggak cetha sampai kemudian baik dan sekarang sangat bagus. Itu karena doa bersama, bukan satu orang ini yang bikin. Bersama.
Maka perlu juga fakta doa yang kedua, doa bersama ini harus dibuat oleh kita. Saya yakin meskipun pembangunan gedung gereja kita belum sempurna dan sempat tersendat, itu hanya soal waktu. Saya ulangi, itu hanya soal waktu. Seandainya kita mau lebih erat lagi dan kenceng dalam doa yang fakta kedua ini, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Ini fakta ketiga. Nah, ini doa syafaat Abraham, Kejadian 15 ayat 23 sampai 25. Jadi faktanya doa yang hebat, ada doa pribadi, ada doa bersama, ada doa syafaat. Doa syafaat itu doa untuk orang lain. Jadi kalau ada doa syafaat kok sing didongake brayate dhewe tok, itu enggak betul. Syafaat itu artinya doa untuk orang lain. Next kita lihat. Nah, Abraham datang mendekat dan berkata kepada Tuhan, tentu dalam doa, Engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jumlahnya kiranya daripada mu untuk berbuat demikian. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Saudara, konteksnya di Kejadian 18. Ini peristiwa siapa? Lot, betul, Lot. Tentang kota Sodom dan Gomora, dan berdoa untuk mereka. Sampai nanti Abraham merenung, kira-kira ada 50 ndak ya? Kan gitu. Kok kayaknya rano ya. Kemudian dia doa lagi, Tuhan, kalau ndak ada 50 gimana? Kan gitu. Sampai terakhir berapa? 10. Lalu Tuhan katakan, oke, kalau ada 10 orang, aku akan mengampuni kota itu karena 10 orang itu. Nyata nggak ada, ya dihukum. Itu Sodom Gomora. Ya, itu fakta tentang doa syafaat. Berikutnya, nah, yang keempat, tadi pribadi bersama syafaat. Yang keempat, yaitu doa emergensi di saat darurat. Ada loh orang Kristen yang kadang pada situasi tertentu itu menghadapi situasi darurat. Gitu. Lihat, ini Elia dalam 1 Raja-Raja 18 36 sampai 38. Situasi darurat dihadapi karena dia harus berhadapan dengan para nabi Baal, nabi palsu. Oke, next. Nah, banyak sekali ini. Dan dia kemudian dikatakan dia mempersembahkan korban. Lalu Nabi Elia tampil, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala ini. Jawablah doaku. Dan lihat ayat yang ke-38. Karena apa? Karena ada persembahan korban, dan Abraham ingin menunjukkan bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Lalu jawaban Tuhan, ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api
batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit pun habis dijilatnya, air pun terbakar. Hebat. Ini doa emergensi. Kalau ibu bapak belum pernah, ya syukur. Tapi kalau suatu saat pernah, ini harus dipakai. Kita jangan melupakan Tuhan. Saya tidak tahu urusannya, tapi Pak Hendarto Sukabat almarhum, suami Bu Heri ya, kelompok Korinta, menjadi saksi saat itu. Karena ketika harus memasuki wilayah Wonosobo, kami dihadang oleh orang-orang yang sudah menghunus pedang. Tentu siapa tidak takut. Keringat dingin kami juga keluar. Lalu mereka sudah memberi kode, tapi tidak begini, tapi pedang yang terhunus itu dipakai. Kon mandek. Di mana? Ya memang kita tidak ada urusan, tapi kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Salah orang juga bisa. Satu-satunya yang kami buat, Pak, tenang, ayo, tenang, lalu doanya singkat. Cuma mengatakan, Duh Gusti nyuwun tulung. Buka kacanya, buka Pak, buka. Nanti buka. Kemudian dia lihat semua. Mau kemana nih? Nek arep ora ngomong kok wagu, tapi kalau bilang mau Natalan, wong kono iki ketok yen dudu wong Kristen. Tapi doa emergensi dimunculkan kuat. Duh Gusti nyuwun tulung. Lalu dia lihat, lalu saya mengatakan kami akan ke bendungan. Hah? Bendungan? Lalu wah, matanya seperti bersinar itu. Wah, teratap gitu di sini itu. Teratap gitu. Urusan apa? Kami mau ke gereja Natalan. Lalu semua mundur. Oh, silakan, silakan. Saudara, kalau salah orang gimana? Habis. Itu bukan satu-satunya. Doa emergensi itu penting. Begitu juga dengan, ada enggak ini Pak Paimin? Tanya nih Pak Paimin, itu suaminya Bu Yayu. Kita sedang naik ke gunung dari Kopeng itu naik terus. Dan kita tidak tahu kalau situasinya makin sulit. Karena apa? Ketika ngomong gini udah bul itu karena dinginnya udara. Dan ketika naik itu mobil yang kami tumpangi tidak kuat. Kemudian terperosok mundur, saat direm pelan. Saya segera buka pintu samping dan melompat. Kemudian kami sambil berdoa, Gusti nyuwun tulung, Gusti nyuwun tulung. Saya berteriak-teriak di sini, tapi tangan saya menahan mobil itu jangan sampai masuk ke jurang. Kalau masuk 2 orang habis. Kemudian kita diam. Terus nanti pelan-pelan, seperti ada tenaga ekstra, itu maju sedikit, sedikit, sedikit. Tanya Pak Paimin, masih hidup? Kalau ibu bapak dan saudara tidak pernah mengalami doa emergensi pada saat gawat, lakukan. Dan saya sering mengalami itu. Oke, itu yang keempat. Next. Ya. Yang kelima, doa gereja perdana, Kisah Para Rasul 4, 1-22. Saya menulisnya doa misioner. Next. Nah, ada banyak, tapi perhatikan yang tulisan merah itu. Ya, waktu itu gereja perdana punya masalah, tidak bisa berkembang, dan dimusuhi, dan dianggap kafir. Jadi kalau dianggap kafir itu mah dari dulu. Gereja perdana ada itu abad 1, sekarang abad 22. Oh, dari dulu. Nggak usah marah, nggak usah baper, nggak usah jengkel. Udah biasa orang Kristen dikafir-kafirkan.
Lalu jam lagi dia dan mereka berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Diancam bukan supaya ancamannya hilang, doanya adalah berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Ini luar biasa. Nah, 5 fakta. Next. Ya, saya tidak akan membahas lebih lanjut, sebab kalau itu dibahas itu bisa contoh-contohnya sangat banyak. Ada doa emergensi, ada orang yang dipilih dari kecil, hebat, diberkati Tuhan, tapi lupa. Kita ini kalau sudah diberkati kadang lupa. Lalu karena dia lupa, dia dihukum, dicukil matanya, dirangket, dia tidak punya tenaga. Saya sedang cerita tentang Samson. Dan dia melakukan doa emergensi tadi. Tuhan ampunilah, dia bertobat dan berilah itu kali ini saja untuk berbuat. Dan dia berhasil merobohkan tempat itu. Musuh-musuhnya mati semua. Tuhan mengabulkan doanya meski dia juga ikut mati. Doa emergensi banyak sekali. Oke.